Halo teman-teman, kita belajar hukum lagi teman-teman ya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin Gibran digugat oleh seseorang lah, entah siapa digugat berapa triliun gitu. Dan ternyata pengadilan itu benar gitu loh. Sedangkan di sidang gue itu hakimnya brengsek, hakimnya nggak benar gitu. Jadi Gibran ini digugat sebagai pribadi ya di pengadilan. Ada dua hal penting teman-teman ya. Yang pertama adalah dia tidak boleh pakai pengacara negara alias advokat negara atau jaksa ya, tidak boleh. Nah, harus menggunakan advokat pribadi, advokat swasta. Kenapa? Karena yang digugat adalah Gibran sebagai pribadi, bukan Gibran sebagai jabatan. Oke? Kemudian dia wajib dong menunjukkan KTP-nya Gibran, KTP asli ya, dan kopi diberikan gitu ya, ditunjukkan yang aslinya, yang kopi diserahkan. Ini harus diserahkan teman-teman ya. Dua hal ini belum terpenuhi oleh pengacara Gibran sehingga sidang harus ditunda gitu. Dalam kasus gue, pengadilan negeri, itu hakimnya error. Hakimnya bilang tidak perlu minta KTP-nya Sri Mulyani. Ketika gue menggugat Sri Mulyani ke pengadilan, dia bilang tidak perlu memperlihatkan KTP-nya Sri Mul gitu loh. Lah, kok bisa? Kalau gitu ini kuasa hukumnya siapa? Orang nggak jelas ini ya. Udah gitu kuasa hukumnya bisa loh seorang pengacara, bukan seorang pengacara ya, bukan seorang advokat jadi kuasa hukum, yaitu hanya pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan ya. Luar biasa ya, Sri Mulyani lebih hebat daripada Gibran ini orang ya. Gua kasih teman-teman lihat ya. Ini adalah previewnya ya. Ini adalah dari Kompas TV ya. Kompas TV, Gibran turuti permintaan penggugat soal ganti kuasa hukum dalam gugatan ijazah. Oke, ini ya. Sidang pertama gugatan perdata yang dilayangkan oleh advokat Suban ke Wapres Gibran ya di PN Jakarta Pusat hari Senin. Dia akan bersidang hari Senin ya. Ini gua kenal nih hakim-hakimnya ini ya. Jadi dia meminta ganti kuasa hukumnya. Tidak boleh pakai kuasa hukum pengacara negara kan. Seorang Gibran loh bisa nggak salah, bisa nggak ngerti loh ya. Bisa nggak ngerti kuasa hukumnya para advokat-advokat, para pengacara negara bisa nggak ngerti bahwa yang digugat adalah pribadi. Yang digugat bukan jabatan. Ya, yang bukan bukan dalam rangka pejabat yang digugat adalah dalam rangka pribadi, ya. Yang hadir haruslah seorang advokat swasta, bukan pengacara negara. Oke? Dalam hal kasus gue juga sama nih, gue menggugat beberapa oknum-oknum pejabat pajak ya, termasuk sampai ke Menteri Keuangan gue gugat dalam rangka pribadi, bukan dalam rangka jabatan atau pejabat. Dan mereka harus menggunakan pengacara swasta, bukan pakai pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan yang masih unyu-unyu itu ya, nggak ngerti apa-apa ya, bikin surat kuasa aja nggak ngerti mereka itu. Oke? Dan tetapi di sidang gue, hakimnya memihak kepada si tergugat, hakimnya memperbolehkan si Sri Mulyani dan teman-temannya itu menggunakan pegawai-pegawai Kementerian Keuangan untuk jadi kuasa hukum. Wah, gua ngamuk-ngamuk di pengadilan ya. Akhirnya malah gue yang disalah-salahin sama hakim ya. Emang kampret tuh hakimnya. Lanjut. Ini yang kedua ya, sidang gugatan perdata Wapres ditunda imbas pengacara lupa bawa fotokopi KTP Gibran. Nah ini teman-teman ya, wajib gunakan KTP dari para pihak. Jadi kalau si pengacara ini nih, si Suban ini kan dia hadir sendiri, dia prinsipal, dia menunjukkan KTP asli dia dan fotokopi kepada hakim. Begitu halnya yang sama dengan si tergugat. Tergugat juga sama. Lu pengacara siapa? Pengacara Gibran. Mana KTP Gibran? Harus tunjukkan KTP aslinya dan fotokopinya. Asli ditunjukkan supaya asli, yang fotokopi diserahkan kepada majelis hakim dan kita harus boleh lihat dong. Nah, seorang pengacara negara tidak mampu menghadirkan KTP Gibran. Gimana ceritanya? Ini kan birokrasi abal-abal kalau begitu. Bagaimana ceritanya lu mewakili seorang mau menjadi kuasa hukum dari seseorang di pengadilan tapi lu tidak punya KTP-nya. Lah gimana ceritanya? Waktu kita kalau bikin surat kuasa gimana ceritanya? Nah, diduga kan ini pengacara abal-abal gitu ya, yang diduga ya, yang mewakili Gibran. Sama halnya dengan gugatan gua di Pengadilan Jakarta Pusat ya terhadap Sri Mulyani, Surya Utomo dan kawan-kawannya. Mereka tidak mau menunjukkan KTP-nya si Sri Mulyani, Surya Utomo dan sebagainya. Tidak mau ditunjukkan KTP-nya. Pertanyaan gua, gimana kita bisa memverifikasi ini orang benar apa nggak benar? Gitu kan? Si hakimnya malah menohok gua. Memang Anda nggak kenal siapa Sri Mulyani, siapa Menteri Keuangan? Anjing gue digituin sama si hakim ya. Sedangkan si Gibran, semua orang tahu kok hakim siapa. Semua orang tahu siapa Gibran. Tetapi tetap harus ditunjukkan KTP-nya. Itu yang namanya hukum acara pengadilan negeri gitu ya. Gimana ceritanya lu mewakili orang tapi lu tidak punya KTP-nya gitu loh. Nah, jadi diduga hakim-hakim di pengadilan gue itu sudah masuk angin ya, atau terima uang suap atau apapun lah istilah, gue tidak tahu, gue bukannya menuduh ya teman-teman ya, tetapi bagaimana bisa seorang hakim tidak
memverifikasi KTP dari para pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Kan nggak masuk akal gitu loh. Gue udah berbusa-busa, berbuih-buih di pengadilan negeri ya. Dan hakimnya memihak kepada tergugat. Nggak peduli dia, nggak perlu KTP katanya. Memang kacau juga tuh hakimnya. Oke teman-teman, jadi intinya seperti itu. Anda boleh menggugat seorang pejabat negara ke pengadilan negeri. Yang Anda gugat adalah pribadinya, bukan dalam rangka jabatan, bukan dalam rangka pejabat. Sehingga si oknum pejabat ini harus hadir sendiri boleh atau diwakilkan oleh seorang pengacara swasta, bukan pengacara negara. Dan tentu saja pengacara ini wajib menjelaskan dan menunjukkan identitas dari orang yang dia wakili dong, yaitu KTP asli dan juga fotokopi KTP-nya disampaikan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Gibran, akhirnya sidang ditunda. Oke, dan nanti sidang-sidang gue berikutnya, gue akan tanya, kenapa Gibran diminta KTP-nya, kenapa sidang gue nggak perlu minta KTP-nya? Apakah Sri Mulyani lebih canggih daripada Gibran, lebih berkuasa daripada Gibran? Apakah Surya Utomo lebih hebat daripada Gibran? Nanti akan gue tanya di pengadilan nanti, teman-temannya kita lihat. Oke, teman, sampai jumpa, semoga terbantu.